Kita lanjutkan ke pembahasan setelahnya, yaitu tentang mudzakkar dan muannats. Baca bareng-bareng. Mudzakkar dan muannats. Mudzakkar, kata yang menunjukkan arti laki-laki. Muannats, kata yang menunjukkan perempuan dengan tanda ta atau alif. Baca lagi. Mudzakkar dan muannats. Mudzakkar, kata yang menunjukkan arti laki-laki. Muannats, kata yang menunjukkan perempuan dengan tanda ta atau alif. Jadi di bahasa Arab itu ada gender. Sedangkan di bahasa Indonesia itu nggak ada. Kayak apa namanya? Seorang laki-laki ya laki-laki, seorang perempuan ya perempuan gitu. Tapi kalau di bahasa Arab itu ada. Benda itu ada gendernya. Dia menunjukkan arti mudzakkar atau muannats gitu. Dan gender ini setahu saya bahasa Arab dan bahasa Prancis, bahasa lainnya saya kurang tahu. Oke, kita lanjutkan. Kita baca bareng-bareng. Mudzakkar. Baca contohnya, baca keterangannya. Oke. Walakin kana hanifan muslima. Musliman adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Mu'minan adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Tawaffani muslima. Musliman adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Abdun adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Mukminun adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Musyrikin adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Zanin adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Musyrikun adalah mudzakkar karena tidak ada ta atau alif dan menunjukkan arti laki-laki. Kita baca di bawahnya bareng-bareng. Alifnya musliman hanifan bukan alif muannats, tetapi alif yang menunjukkan tanwin fathah. Dibuang bila tidak tanwin fathah. Jadi konteks alifnya di sini yaitu bukan konteks alif yang seperti ini. Jadi kata dasarnya itu dia hanif. Kenapa kok dia menjadi hanifa? Karena dia menjadi khobar dari kana. Apa itu khobar kana? Nanti kita pelajari. Terus yang di sini ayyaqtula mu'minan karena dia menjadi maf'ulun bih. Kenapa dia diberikan alif? Ya sebenarnya ini memang cuman cara penulisan aja sih. Bukan karena hakikatnya alif yang menunjukkan arti muannats. Lalu mana contoh yang alif menunjukkan arti muannats? Nanti di contoh-contoh berikutnya. Di sini alifnya, di contoh-contoh ini alifnya bukan menunjukkan alif muannats. Tetapi alif yang karena memang keadaannya menuntut dia ditaruhkan alif. Gitu. Paham ya? Ketika dia tidak ada alif, gambarannya kira-kira seperti mu'minun, musyrikin, zanin, musyrikun, abdun. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita menemukan kata ini dengan tanda tanpa ta dan tanpa alif, maka dia adalah mudzakkar. Faham ya? Insyaallah teman-teman faham lah. Kita lanjutkan ke yang muannats. Baca bareng-bareng. Muannats. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Baca yang dari muslimatan. Muslimatan adalah muannats karena ada ta. Dasarnya alamatut ta'nithi ta'un au alif wa fi asamin qaddarut takal katif. Cirinya muannats alif atau ta dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan ta. Terus mukminatun.
mu'minatun adalah mu'annas karena ada tak. Dasarnya alamatut ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qaddarut takal katif. Cirinya mu'annas alif atau tak dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan tak. Musyrikatin. Musyrikatin adalah mu'annas karena ada tak. Dasarnya alamatut ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qaddarut takal katif. Cirinya mu'annas alif atau tak dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan tak. Jadi kalau teman-teman menemukan ada isim yang ada tak marbutoh kalau di istilah kita ya, maka dia menunjukkan arti mu'annas. Paham ya? Jadi muzakkar adalah kata yang menunjukkan arti laki-laki, mu'annas kata yang menunjukkan perempuan dengan tanda tak atau alif. Tinggal contohnya yang alif nih belum ya. Oke. Kita lanjut. Latihan membuat kata menjadi mu'annas. Kita baca bareng-bareng. Muslimun, mu'annasnya muslimatun. Kafirun, mu'annasnya kafiratun. Musyrikun, mu'annasnya musyrikatun. Qari'un, mu'annasnya qari'atun. Munafiqun, mu'annasnya munafiqatun. Faizun, mu'annasnya faizatun. Mustami'un, mu'annasnya mustami'atun. Munadhirun, mu'annasnya munadhiratun. Ustadzun, mu'annasnya ustadzatun. Mu'allimun, mu'annasnya mu'allimatun. Kita lanjutkan. Baca bareng-bareng. Nah ini. Mu'annas yang tanpa tanda tak atau alif. Jadi ada mu'annas yang menggunakan tak. Jadi taknya itu langsung kelihatan. Mana kayak ini. Mu'minatun, fatihatun, itu kelihatan. Ada juga mu'annas yang tidak terlihat taknya. Ibaratnya taknya tuh ada tapi di imajinasi kita saja. Secara teks, secara fisik nggak terlihat. Apa saja alasannya? Kenapa kok bisa seperti itu? Kita bahas berikut. Baca bareng-bareng. Mu'annas yang tanpa tanda ta atau alif. Mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Pertama alasannya karena anggota badan yang sepasang. Baca. Ainun, jamaknya uyunun atau a'yunun. Ainun, mata, jamaknya a'yunun atau uyunun. Dianggap mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Tanda mu'annasnya menyimpan huruf ta. Udhunun, jamaknya adhanun. Dianggap mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Tanda mu'annasnya menyimpan huruf ta. Rijlun, jamaknya arjulun, kaki. Dianggap mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Tanda mu'annasnya menyimpan huruf ta. Yadun, jamaknya aidin. Dianggap mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Tanda mu'annasnya menyimpan huruf ta. Khaddun, pipi, jamaknya khududun. Dianggap mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Tanda mu'annasnya menyimpan huruf ta. Jadi kalau dia mu'annas, ya kalau kita mau buat jumlah, kita tidak mengatakan hadza yadun. Tetapi kita mengatakan hadhihi yadun. Gitu. Paham ya? Kita mengatakan hadhihi ainun. Bukan kita mengatakan hadza ainun. Ini salah. Tetapi yang benar adalah hadhihi ainun. Kenapa? Karena dia sepasang. Hadhihi udhunun. Bukan hadza udhunun. Paham ya? Rijlun sama juga rijlun. Rijlun kan hanya kaki. Hadhihi rijlun. Ini adalah sebuah kaki. Atau hadhihi rijli. Tilka
rijluka. Nah, gitu. Itu kakimu. Tuh. Paham ya? Lanjut. Mu'annath karena dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annath. Jadi ada kata kalimah-kalimah tertentu, isim-isim tertentu, yang dimana Allah melegitimasi kata-kata ini adalah mu'annath. Tetapi cara membayangkannya mu'annathnya adalah karena dia menyimpan huruf ta. Paham ya? Contoh, kata ardun, baca. Ardun, bumi, dianggap mu'annath karena dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annath. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Narun, api, dianggap mu'annath karena dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annath. Rihun, angin, dianggap mu'annath karena dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annath. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Samaun, langit, dianggap mu'annath karena dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annath. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Nafsun, jiwa, dianggap mu'annath karena dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annath. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Makanya kalau kita membuat jumlah, kita tidak mengatakan hadza ardun. Salah. Hadza ardun. Yang benar adalah hadhihi ardun. Gitu. Kita mau mengatakan itu adalah langit. Kita mengatakan tilka samaun, bukan dzalika samaun. Kalau nafsun, contoh di dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini kata an-nafsu. Makanya si nidanya mengatakan ayyatuha, bukan ayyuha. Kan kalau ayat yang lain ya ayyuhan nasu, berarti kata an-nas itu mudzakkar. Sedangkan kata an-nafsu itu muannats dengan menyimpan huruf ta. Kenapa? Karena dinas di dalam Al-Qur'an. Makanya sebelum kata an-nafsu ada ayyatuha, bukan ayyuha. Ini dihafalkan. Ya harus di luar kepala lah nih. Kalau yang anggota badan sepasang kan enak. Udah hafal ya. Kalau yang dinas dalam Al-Quran, ardun, narun, rihun. Samaun, nafsun. Maka kalau kita mengatakan itu ada api, kita mengatakan tilka narun, bukan dzalika narun. Faham ya? Lanjut. Baca bareng-bareng. Mu'annath karena menunjukkan khusus perempuan. Zainabu, Zainab, dianggap mu'annath karena khusus menunjukkan perempuan. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Hamilun, orang hamil, dianggap mu'annath karena khusus menunjukkan perempuan. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Haidun, orang haid, dianggap mu'annath karena khusus menunjukkan perempuan. Tanda mu'annathnya menyimpan huruf ta. Itu. Faham ya? Lanjut. Mu'annath karena ada alif. Nah, ini contoh yang alif. Kan tadi di sini dengan tanda ta atau alif. Sekarang di sini yang alif. Baca bareng-bareng. Mu'annath karena ada alif. Kubra adalah mu'annath. Tanda mu'annathnya alif. Fatwa adalah mu'annath. Tanda mu'annathnya alif. Ad-dunya adalah mu'annath. Tanda mu'annathnya alif. Paham ya? Jadi kesimpulannya, kalau mu'annath itu menggunakan ta marbuthah ataupun alif atau yang seperti ini. Nah, ternyata mu'annathnya itu dengan memakai ta dengan menyimpan ta. Nah, dengan memakai ta seperti muslimatun.
Kalau dengan menyimpan ta, dia ini dibagi lagi. Pertama alasannya anggota badan yang sepasang. Anggota badan yang sepasang. Kedua, dinas di dalam Al-Quran. Yang ketiga, karena khusus menunjukkan perempuan. Gitu. Jadi kata ini dia bisa mu'annas karena dia dinas di dalam Al-Quran. Terus karena dia anggota badan sepasang, karena khusus menunjukkan perempuan. Maka kata-kata tadi ini dia tidak menggunakan tak marbutoh, tetapi makna mu'annasnya itu ada. Tak marbutohnya itu disimpan. Makanya dikatakan menyimpan huruf tak di dalam ainun itu seakan-akan kita mengatakan ainatun, seakan-akan kita mengatakan seperti itu. Paham ya? Kalau mu'annas menunjukkan khusus perempuan, ya paham sendirilah. Hamil nggak mungkin cowok hamil. Haid nggak mungkin cowok haid.